Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Khairul Anam dengan NIM 235003108 dari kelas C. Di sini saya ingin memodelkan suatu struktur gedung atau merancang struktur rangka gedung menggunakan software SAP 2000 hingga ke tahap pembuatan lantai atau plat. Untuk langkah yang pertama yaitu kita ke menu toolbar, lalu ke new model, lalu kita pilih ke 3D frames. Nah, untuk X, Y, dan numbernya ini, kita di sini pilih 323, sini 3, bawahnya 2, Y-nya 3 lagi. Untuk sebelahnya, kita menggunakan 456. 456. Sudah, kita checklist, terus kita oke kan. Jika udah seperti ini, langkah selanjutnya kita memodifikasi material. Caranya yaitu kita ke menu toolbar yang ada di atas ini, kita ke define, selanjutnya ke material. Di sini kita modif atau show materials. Untuk yang pertama kita menggunakan 30 MPa, warnanya bebas, saya menggunakan warna merah. Di sini sama 30 MPa. Selanjutnya untuk satuannya kita menggunakan Newton milimeter meter ini. Lalu untuk ininya kita ganti menggunakan 30. Nah, sudah, kita okekan saja. Lalu kita buat lagi untuk yang 25 MPa. Caranya kita ke add new copy. Kita buat yang 25 MPa. Warnanya bebas. Di sini saya akan menggunakan warna eh, biru. Ganti ke 25. Sudah, kita okekan saja. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan material tulangan yang mengacu kepada SNI atau ASTM A615. Itu caranya kita ke define, bentar, seperti yang tadi kita ke define materials. Di sini kita ke add new material. Untuk material tipenya kita pakai concrete, rebar. Kita okekan saja. Lalu kita modify, kita ganti namanya menjadi baja 420. 20 B. Warnanya bebas, saya akan menggunakan warna biru. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita menggunakan yang 200.000 MPa. 200.000 MPa.
Selanjutnya FI dan FU-nya kita menggunakan 420 dan 525. Ini salah. 420, 525. Atas bawahnya juga 420, 525. Bila sudah, kita okekan saja. Selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang. Caranya yaitu kita ke define, ke section properties dan frame section. Di sini kita bikin baru atau add new property. Frame-nya kita menggunakan concrete dan ininya kita menggunakan rectangular. Selanjutnya untuk depth dan width-nya kita ganti menggunakan 0,6 dan ininya 0,3 serta namanya kita ganti menjadi B30/60 per 60. Untuk warnanya bebas, saya pilih warna merah. Selanjutnya hmm, selanjutnya untuk ininya desainnya kita ganti ke beam, lalu 0,6 kita oke kan. Untuk frame propertinya kita ganti di sini bagian inertia about 2 axis kita menggunakan 0,7. 0,7 kita okekan saja. MPH. Lalu kita buat lagi yang 25 create rectangular dan bikin di sini 25 G 25 per 50 misalnya. Kita warna ganti ini ganti seperti yang tadi 0,6 0,3. Lakukan saja kita ganti ya 0,7. Nah, bila sudah, selanjutnya untuk pelat lantai didefinisikan sebesar 13 cm dengan mutu 25 MPa. Langkahnya yaitu kita ke define section properties, ke frame section, ke area section. Di sini kita ke add new section. Untuk namanya kita tuliskan 13 cm. Colornya saya menggunakan warna kuning. Selanjutnya kita ganti ke 0,13. Ini ganti ke 25 MPa. Kita okekan saja. Bila sudah, untuk langkah selanjutnya yaitu memodifikasi grid struktur. Itu caranya kita klik kanan pada layar,
lalu edit grid data, kemudian modif atau show system. Yang pertama kita checklist untuk spacing, yang kedua kita ganti ininya menjadi 6,9, bawahnya 4,7, kemudian yang gridnya kita ganti 3,8, bawahnya 5,7, bawahnya lagi 2,8, dan bawahnya lagi 0. Graded kita biarkan saja. Selanjutnya kita checklist yang blue atau grid lines. Setelah itu kita oke kan saja. Kita oke. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita mengaplikasikan penampang pada model. Itu caranya kita ke menu toolbar ini, kita ke XY, lalu klik batang yang ingin kita ubah, misalnya yang ini, lalu ke assign, ke frame section. Selanjutnya kita akan menggunakan yang B30/60. Bila sudah, eh, kita akan mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk balok anak sesuai dengan di sketsa awal dengan tampilan XY, masih pada XY di elevasi 4. Itu caranya kita klik lagi penampang yang ingin kita ubah, lalu kita ke edit, kita ke replicate, ini kita ganti ds-nya 1, tuh, oke. Ya. Oh ya, sebelum kita replicate, maaf tadi harusnya kita ganti terlebih dahulu ini untuk batang-batangnya ini, yang dimana ini kita menggunakan assign frame, kita menggunakan B25/40 ini, dan untuk ininya kita menggunakan sama, ke assign, ke frame 25/40. Lalu untuk bawahnya kita menggunakan yang 30/60. Bawahnya lagi kita menggunakan yang 25. Selanjutnya bila sudah seperti ini, kita lakukan lagi untuk mereplikat yang di sebelahnya ini. Kita klik batangnya, lalu kita ke edit, ke replicate. Kita di sini jadikan minus karena searah baliknya kita jadikan minus, 1,9. Kita replika satu saja, kemudian kita oke. Selanjutnya eh, membuat balok anak yang lain bisa dilakukan dengan cara mengeklik ini ya, ini quick drawing. Di sini kita ganti namanya menjadi menggunakan yang 25 ini. Momennya kita ganti continuous. Lalu ininya udah benar. Untuk nomor bimsnya kita ganti ke 1. Approach-nya kita ya, oh ini benar. Lalu kita klik yang di sini sama yang di sini.
Lalu selangkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama yang di sebelahnya ini. Caranya yaitu kita tinggal ganti ininya ke yang X. Kita klik di sini agar eh, ke arah yang sebaliknya. Eh, di sini enggak ya, cuman ini doang sama ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang satu. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu eh, kita menggabungkan antara kedua balok menjadi satu atau menjadi balok tunggal. Itu caranya kita klik balok yang ingin kita gabung. Yang ini kita ke edit, edit lines, kita ke join frame. Kita lakukan yang sebelahnya, edit, edit lines, kita ke join frame. Nah, maka akan tergabung atau dua-duanya ini bisa jadi satu untuk datanya. Untuk langkah selanjutnya, ada yang ketinggalan satu. Ini, M, Jackson. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu mengaplikasikan pelat lantai sesuai dengan sketsa awalnya, yaitu masih pada tampilan XY, pada elevasi keempat. Caranya yaitu kita klik yang ada di sebelah kiri toolbar yang ini. Sebelum klik di situ kita klik terlebih dahulu eh, klik yang ini nih, ini. Kita tampilkan terlebih dahulu untuk generalnya ke file object. Kita saja, lalu kita buat penggambaran platnya pada semua panel seperti ini. Selanjutnya kita harus cek pemodelan plat dengan cara klik objek yang ada di sebelah checklist ini, yang ini.
Nah, untuk balonnya kita hanya baru dimodelkan ke elevasi yang 4. Oleh karena itu, kita harus menduplikasikannya kepada elevasi 8 dan 12. Caranya yaitu kita blok semua yang akan direplikat. Ya sudah, kita ke edit, kita ke replicate. Di sini kita 0. Untuk digitnya kita jadikan -4. -4 kita replicate menjadi 2 agar eh, replicate ke bawah. Selanjutnya kita okekan saja. Maka kan seperti ini. Jika masih belum terlihat untuk pelatnya, kita bisa ke checklist, ke general, dan maka akan menampil seperti ini. Selanjutnya, yang bagian elevasi keempat kan ada lubangnya. Kita harus menutupnya, sehingga kita perlu memodifikasi bagian tersebut dengan mengubah konfigurasi balok platnya. Caranya yaitu kita ke tampilan YXZ, bukan JZ, XZ. Bentar, salah teman-teman. Kita ke ini, kita ke fase yang paling atas. Ini, kita tutup yang ini. Ini. Nah, maka akan tertutup. Untuk langkah berikutnya yaitu mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk kolom sesuai dengan yang disketsakan di awal. Dengan cara kita ke tampilan exit, lalu klik batang yang akan diubah, kita ter, kita drag semua, kita ke assign, kita frame section, kita pilih, kita pilih yang ini ke 40. Nah, untuk selanjutnya, maaf ini salah, menggunakan 30-60 sampingnya, kita menggunakan 25/40. Kita lanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu kita mendefinisikan tipe perletakan, yaitu caranya kita masih ke tampilan XY. Di sini kita ke assign, kita ke join, lalu ke restraints. Di sini kita pilih yang ini, fix. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Cara melihatnya kita putar saja. Ini.
Untuk berikutnya kita mendefinisikan diafragma. Caranya yaitu kita ke define, lalu ke join, join ini, join constraints, tahu itulah. Kita di sini pilih diafragma, lalu add, dan saja. Kita lakukan lagi sampai ada tiga, tiga diafragma. Setelah udah kita oke kan saja. Untuk langkah pembuatan atau pemodelan struktur, di sini kita udah selesai hingga tahap ke plat lantai. Di sini kita bisa melihat untuk tampilan 3D-nya, misalnya ke ini, untuk generalnya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, untuk tampilan 3D-nya mungkin akan menjadi seperti ini. Dan untuk pemodelan suatu struktur rangka gedung telah selesai. Untuk selanjutnya mungkin pembebanan yang akan eh, dilakukan di video selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.